Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al hadirin wal hadirat, awal musyahidin wal musyahidat. Alhamdulillah, setelah sangat lama kita tak bersua di masjid ini, sudah 2 tahun ya. Hah? Setahun? Rasanya 2 tahun. Nah. Hah? Subhanallah. Ya memang kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah meridai pertemuan ini, dan kita juga berharap kepadanya semoga wabah dan pandemi segera diangkat dan dijauhkan dari negeri ini. Amin. Bersyukur kita kepada Allah SWT dalam kondisi yang seperti ini kita masih bisa dan diizinkannya mengaji. Mudah-mudahan di samping menjaga imun, dengan mengaji kita menambah iman. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah, salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan senantiasa menjadi imam kita, pembimbing dan pengarah kita. Sebab siapa yang mengikutinya pasti selamat dunia akhirat, dan siapa yang menyimpang dari jalannya dikhawatirkan akan menderita dan melarat di dunia dan juga di akhirat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum. Sama-sama kita maklumi bahwa kita di hari ini memasuki hari ketiga atau malam ketiga dari al-ashru al-awail, 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Ma'asyiral kiram, karena pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada umat Islam, bahkan umat-umat sebelum kita, untuk melaksanakan ibadah yang merupakan rukun yang kelima dari rukun Islam. Nah, karena ini ibadah yang mengerjakannya dengan penuh keikhlasan
dan tidak diikuti dengan berbagai dosa dan pelanggaran. Tidak berkata yang tidak baik atau kata-kata keji atau berbuat keji, dan tidak pula melakukan dosa besar. Kepastikan di dalam berhaji, raja'a min zunubihi kayaumi waladatu ummuh. Kembali haji itu seperti orang yang baru dilahirkan, bersih dari dosa. Subhanallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga. Laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Tidak bisa dibalas dengan apa-apa kecuali balasannya hanya surga. Tuan-tuan tahu sendiri, mana yang lebih mahal, dunia atau surga? Hah? Mana yang lebih mahal, dunia apa surga? Serius ini? Hah? Surga kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Antum tahu di mana lebih mahal surga daripada dunia? Mendapatkannya butuh berapa lah yang tuh bisa? Ada seorang ahli ibadah di masa dahulu, diceritakan dalam hadis Nabi SAW, beribadah 500 tahun, ya hampir tak ada dosa ya, karena dia tafarruq lil ibadah. Ketika di akhirat kata Allah SWT, adkhilu abdi hadzal jannah bi rahmati, masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. 500 tahun. Umur antum berapa? Umur antum berapa? Sudah sampai 500 bulan? Belum juga, 500 bulan pun belum. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Masukkan hambaku ini dengan rahmatku ke surga. Dia jawab, enggak, saya mau masuk amal dengan amal saya. Ya kan? Antum sudah pernah dengar kisah ini kan? Belum? Ya sekarang lah. Kalau sudah kita lewati aja. Nah. Katanya, enggak ya Allah, saya masuk surga dengan amal saya. 500 tahun. Masa Dasman 50 tahun masuk surga juga dengan amal dengan rahmat, saya dengan rahmat juga enggak. Harus bedakanlah dikit. 500 tahun. La ilaha illallah. Kata Allah SWT, adkhilu abdi hadzal jannah bi rahmati. Masukkan hambaku ini ke surga dengan rahmatku. Dia jawab, enggak ya Allah, harus dengan amal saya. Sebagai balasan. Subhanallah. Sampai 3 kali Allah katakan, kalau gitu ayo kita berhitung. Ayo kita berhitung. Ternyata dihitung amalnya dengan nikmat yang Allah berikan di dunia ini, baru nikmat penglihatan hampir habis seluruh pahala 500 tahun. Berarti kalau antum 500 bulan tidak cukup. Ya, untuk penglihatannya tidak cukup. Masyaallah kiram. Nah, mahalnya surga dibanding dengan dunia ini, dalam hadis Sahih Muslim, orang yang terakhir masuk surga, pernah dengar juga? Enggak juga ya? Pernah? Siapa orangnya? Antum? Enggak. Orang yang terakhir masuk surga diberikan kepadanya 10 kali nikmat dunia. Berarti surga lebih mahal. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang luar biasa ini kepada orang yang melaksanakan haji. Man hajja wa lam yafsuq wa lam yarfuth raja'a min zunubihi kayaumi waladatu ummu. Siapa yang haji tidak berbuat fasik, tidak buat rafath, maka kembali dari hajinya seperti baru dilahirkan. Kalau baru dilahirkan mati, masuk mana? Serius saya. Masuk surga. Naam, masuk surga. Antum kok ragu-ragu ya? Ya, karena dia tidak mati waktu kecil, jadi ragu dia. Naam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini sinkron dengan hadis Nabi katakan tadi, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur yang tidak ada dosa besar di dalamnya, maka balasannya tidak lain adalah surga. Masyaallah kiram.
Nah, haji yang begitu besar, yang fadilatnya, siapa yang mati dalam melaksanakan haji misalnya, ikhlas dia, mutaba'ah Nabi alaihi salatu wassalam, tidak buat rafath, masuk ke mana? Hah? Kok ragu lagi? Baru saja dibilang. Masuk ke mana? Masuk surga. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, biasanya Allah Subhanahu wa taala hari-hari yang dimuliakannya atau hari-hari yang amalan ditingkatkannya, maka biasa diiringi dengan amalan-amalan yang mulia pula. Hari-hari yang mulia pula. Kalau kemarin bulan Ramadan, antum masih ingat kan? Sebelumnya ada bulan Rajab, dianjurkan untuk puasa di bulan Rajab sebagai usaha kita bercocok tanam, mulai bertanam. Selepas itu di bulan Sya'ban dinaikkan lagi di saat memelihara dan menyiram. Kalau ditanam di Rajab, disiram di Sya'ban, Ramadan tinggal panen. Makanya orang-orang beriman itu datang Ramadan bersenang ria karena musim panen. Sedangkan orang-orang yang kurang tak bercocok tanam sebelumnya, datang Ramadan risau. Pasalnya orang dah panen dia baru nak bercocok tanam. Sempat antum berkebun dengan orang di samping kebun orang, yang ini sudah panen, antum baru staking, baru menebang-nebang. Semangat enggak? Mana yang semangat? Yang panen atau yang yang panen? Makanya kaum muslimin dan muslimat, maka Allah berikan kelebihan-kelebihan puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban. Semakin mendekati hari hanya Ramadan, dia semakin bagus, semakin ditinggikan Allah Subhanahu wa taala fadilatnya. Maka kita dapatkan Nabi kita alaihi salatu wassalam puasa di bulan Sya'ban lebih banyak dari puasa di bulan Ramadan. Ya. Masih bangun alhamdulillah. Ya, lebih banyak dari puasa di bulan Rajab, bukan Ramadan. Ramadan memang harus penuh. Ma'asyiral kiram. Lebih banyak di bulan Ramadan. Ma'asyiral kiram. Kemudian panen biasanya selepas panen antum nak segera selesai atau nak berlama-lama panen? Pikir dulu jawabannya. Pikirkan dulu jawabannya. Antum senang panen lama-lama atau sebentar aja? Senang lama ya, Masya Allah. Saya sama. Ya, kalau lama kan banyak hasilnya. Kalau sebentar sedikit hasilnya. Iya tak? Ingin lama panennya. Betul saya? Iya tak? Antumnya sebentar aja panen. Lama, sama juga semazhab kita. Alhamdulillah. Ingin panen lama. Apa sebab? Panen itu mengasyikkan. Kerja yang memenatkan. Maka setelah Ramadan ada puasa sunat bulan Syawal. Man sama Ramadan thumma atba'u sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang subhanallah, siapa yang puasa Ramadan lalu diikuti dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa sebulan penuh. Betul? Setahun. Alhamdulillah. Berarti nyimak. Ini yang pentingnya. Kaum muslimin, waktu kita tak lama sampai Isya aja. Karena ini perdana ini. Tak boleh lama-lama. Saya? Nah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sampai mana tadi saya? Panen agak lama ya. Alhamdulillah. Bulan Syawal. Siapa yang puasa Ramadan mengikutkannya dengan 6 hari di bulan Syawal seperti puasa setahun penuh. Nah, segala sesuatu yang meliputi, yang mengiringi kebaikan, maka Allah berikan pula fadilat-fadilat kepadanya. Demikian juga di bulan haji ini. Haji merupakan rukun. Tentu yang rukun lebih utama dari yang bukan rukun. Mana yang lebih tinggi, haji rukun daripada haji sunat? Syekh, haji rukun, alhamdulillah. Oleh sebab itu
Oleh sebab itu Allah peringatkan kita untuk haji itu mesti itmam. Bahasanya wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Sempurna dari sisi kalau dah mulai harus sampai selesai. Kemudian sempurna dari sisi pelaksanaannya, kefiatnya. Kemudian dari sisi keikhlasannya. Maka Allah ingin kita tamam, terbaik dalam pelaksanaan haji tersebut. Oleh itu kita disuruh untuk melaksanakannya mengikut orang yang paling baik hajinya. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi katakan, khudhu anni manasikakum. Ambil dari saya manasik kalian. Kenapa? Sebab yang paling maksimal, yang paling baik, terbaik hajinya adalah Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian juga dengan salat. Salat yang merupakan rukun Islam yang pertama. Kalau salah betul kan ya saya? Salah. Rukun Islam pertama. Lupa. Memang kalau ada kuliah ni lupa pelajaran SD. Rukun Islam yang pertama syahadat. Terus kenapa diam? Saya bilang salat. Rukun Islam yang pertama setelah syahadat. Okey. Setelah asy-syahadataini. Di mana bila lulus antum dengan pertanyaan di alam barzakh, man rabbuk? Nanti yang pertama dihisab di akhirat apa? Salat. Sebab kalau antum tak lulus dengan man rabbuk di kuburan, besok tak ada hisab lagi, dah ada selesai, masuk neraka tanpa hisab. Ya, masuk neraka tanpa hisab. Mau? Ya, tak masuk nominasi. Kalau sudah tak masuk nominasi, perlu diperhitungkan lagi? Ya, enggak. Antum mau masuk neraka tanpa hisab? Ya, nyaman gitu tanpa ada pemeriksaan. Langsung. Nauzubillah, thumma nauzubillah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Yang masuk surga ini, yang pertama ditanya kepadamu adalah as-salah. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yaumil qiyamah as-salah. Yang pertama dihisab kepada seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Bila diterima salat ini, diterima amalan yang lain. Bila ditolak amalan yang lain. Oleh itu Nabi SAW pun kemudian sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita dengan salat dengan perintah bukan kutiba alaikumus salah ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus salah, tidak, tetapi wa aqimus salah, ya tak? Wa aqimus salah, dirikan salat. Sebab apa? Sebab kalau salat berdiri, seluruh amal yang lain akan berdiri. Maka silahkan diteliti orang yang mulai melenceng di salatnya, sebelumnya sudah melenceng di akidahnya. Ya, melenceng di akidahnya, kemudian di salat dia mulai berinovasi pula. Kemudian di amalan yang lain akan lebih mudah dia berinovasi. Makanya kaum muslimin dan muslimat, dulu para siswa, para penuntut ilmu, bila nak berguru, dia lihat salat gurunya seperti apa. Kalau salatnya seperti salatnya Nabi alaihissalatu wassalam, mereka lanjutkan. Kalau tidak, ini memperburuk salat kita ini. Ma'asyiral kiram. Oleh itu bila seseorang di salatnya istiqamah dengan salat Nabi alaihissalatu wassalam, atau berusaha sedetil mungkin ikut Nabi alaihissalatu wassalam, karena Nabi ada yang terbaik salatnya. Oleh sebab itu, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian salat. Nah, berangkat dari sini, ma'asyiral kiram dirahmati Allah, kita ingin menjadi yang terbaik di hari-hari terbaik ini. Kan ingin tak? Tak mau? Menjadi yang terbaik di hari-hari terbaik ini. Sebenarnya kata simpulnya mudah sekali. Mudah sekali. Yaitu contoh manusia terbaik di hari-hari terbaik ini. Contoh generasi terbaik di hari-hari terbaik ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita alaihi salatu wassalam secara
mutlak mengatakan ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allahi min ashri Zilhijjah. Tiada hari yang amalan salih, ya amal salih, bila dikerjakan lebih dicintai oleh Allah amal salih ini dibanding amal salih yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Subhanallah. Tadi kita di mukaddimah mengatakan 10 Zulhijjah ini semakin dekat dengan hari pelaksanaan haji. Bahkan sebagian harinya adalah pelaksanaan haji. Bahkan mungkin seluruh harinya pelaksanaan haji. Kenapa bisa? Misalnya, seseorang datang menuju Makkah dengan niat haji tamattu'. Haji tamattu' atau haji qiran. Yang jarak tempuh dari negaranya atau dari rumahnya dari tanggal 1 tanggai sampai tanggal 8 Zulhijjah, otomatis dia umrah dari tanggal 1 sah dari miqat, umrah dari miqat. Kalau dulu, zaman dulu terbayangkan ini, sebab dari Zulhulaifah di mana? Pada lupa atau belum pernah ke sana? Nah, perkencang doa di bulan hari-hari ini ya. Semoga sampai Zulhulaifah, Bir Ali di Madinah. Kalau berangkat dari Bir Ali menuju Makkah, jarak tempuhnya sekira 8 hari. Kalau berangkat tanggal 1 sampai Makkah, dulu bukan sekarang nih. Kalau sekarang 8 jam. Mana yang enak? Haji dulu atau haji sekarang? Nah, sekarang ya enaknya antum enak istirahat. Enaklah haji dulu lama. Haji sekarang sebentar. Mana yang lebih afdal? Yang lama apa sebentar? Tergantung juga ya. Tapi ada dari sisi niat, keikhlasan, kemudian amalan, kemudian ada lagi tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan. Saya yakin makanya haji as-salaf itu lebih afdal dari haji kita hari ini. Dari banyak sisi. Mungkin tak sekarang kita bahas. Ma'asyarul kiram. Ingin menjadi yang terbaik di hari-hari terbaik ini. Tidak ada hari yang terbaik, yang lebih dicintai Allah. Beramal saleh padanya. Amal apapun. Amal apapun. Karena itu al-amalus saleh. Fihinna ahabu ilallah min ashri Zulhijjah. Lebih afdal dari... Tidak ada amalan saleh yang lebih dicintai Allah dilakukan melebihi amal saleh yang dilakukan di 10 pertama bulan Zulhijjah. Semakin mendekati haji ini. Ma'asyarul kiram. Ditanya oleh sahabat, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Ya, tuan-tuan tahu sendiri jihad. Kenal jihad? Atau kena takut dengan jihadnya? Terbayang orang ledak sana, ledak sini, bunuh sana, bunuh sini dan sebagainya. Tidak, itu jahat. Jihad, ya jihad itu maknanya sangat suci. Ya sekarang saya tak bahas itu lagi, panjang lagi nanti, tidak selesai kaji kita. Ya intinya jihad dalam Islam itu menghidupkan, bukan menghabisi. Menghidupkan, bukan menghabisi. Makanya ada aturan-aturan yang syariatkan, bukanlah tujuannya adalah untuk membunuh orang, tapi adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Menyelamatkan umat manusia. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walal jihadu fi sabilillah, sekalipun jihad fi sabilillah, illa rajulan kharaja binafsihi wa malihi, kecuali seorang laki-laki yang pergi berjihad sendiri, maksudnya dengan diri sendiri, dia sendiri yang melakukannya,
Bukan membiayai orang untuk berjihad, karena membiayai orang berjihad sama dengan berjihad. Enggak, ini dia sendiri yang pergi berjihad. Kemudian bimalihi, dengan hartanya sendiri pula. Hartanya dan jiwanya sendiri. Falam yarji' minhuma bisyai'. Tak satu pun yang kembali dari keduanya. Dia mati syahid, hartanya habis dibelanjakan fi sabilillah. Kalau ini tidak bisa ditandingi. Kalau ini tidak bisa ditandingi. Sebab yang mati syahid masuk surga tanpa kalau tadi masuk neraka tanpa hisab. Kalau ini masuk surga tanpa hisab. Subhanallah. Kecuali satu, utang. Nah, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau demikian, tuan-tuan yang punya semangat jihad, kan ada yang semangat jihadnya. Sekarang nih, sekarang ini beramal soleh di 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih afdal dari kok lupa baru saja, lebih afdal dari jihad fisabilillah sekalipun. Berarti subhanallah, antum di 10 hari pertama ini berjihad, beramal saleh. Kalaulah kemarin tuan-tuan dan puan-puan ketika di bulan Ramadan sangat bersemangat untuk menyiapkan perbukaan untuk orang yang puasa, bersedekah. Biar cepat ya, bersedekah. Baik berinfak untuk pembangunan masjid, berinfak untuk kenyamanan masjid, berinfak untuk kegiatan masjid, semangat. Atau semangat berpuasa, dah jelas karena memang wajib. Daripada tak semangat lebih baik puasa. Puasa dengan semangat dengan tak semangat beda tak? Ya beda. Dengan semangat ringan dan kita dapat banyak kelebihan. Kalau tak semangat mengeluh, kalau mengeluh bisa menghabiskan pahala. Ma'asyiral kiram, dengan semangat. Kemudian salat, masya Allah, dengan semangatnya. Maka hari ini di 10 hari pertama ini, di 10 hari terbaik, bahkan siangnya lebih baik daripada siang 10 malam pertama terakhir bulan Ramadan. Kan sebaik-baik hari di bulan Ramadan 10 malam terakhir. Dan sebaik-baik siang, sebaik-baik Ramadan itu adalah 10 malam terakhir. Nah, 10 malam terakhir memang malam lebih baik di 10 malam terakhir Ramadan. Tetapi siangnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah lebih baik dari siang hari 10 terakhir bulan Ramadan, seperti katakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi taala alaihi. Karena Nabi mengitlaqkan al-amalu salih habbu ila Allah min ashr Zulhijjah. Ma'asyiral kiram. Nah, sebagaimana semangatnya bersedekah, maka sedekah pada hari ini bisa lebih afdal daripada sedekah di siang hari bulan Ramadan sekalipun 10 hari terakhir. Sebagaimana antum semangatnya kemarin, semangatlah sekarang. Dan ingat, Allah tidak hanya memperhatikan jumlah yang banyak, tetapi adalah mana yang rutin kita lakukan. Ma'asyiral kiram, sebagaimana salat kita terjaga di bulan Ramadan, maka salat di bulan Zulhijjah mesti lebih terjaga pula. Karena amal salih ahabbu ilallah pada hari terbaik ini. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, apa yang mesti atau yang bisa kita lakukan sehingga di hari-hari terbaik ini menjadi orang terbaik? Pertama, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah Maha Kuasa untuk mencipta dan memilih apa yang dikehendakinya. Melebihkan hari ini dengan hari yang lain, itu urusan Allah SWT. Tahu tidak tahu hikmahnya kita mesti menerimanya. Tentu kalau lebih tahu, mungkin lebih menguatkan kita.
Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya dia mengiringi amal besar, yaitu haji. Maka diutamakan supaya orang bersemangat, baik yang haji maupun yang tak bisa haji. Kan orang haji kan semangat tuh, nggak pergi. Apalagi mendengar dilaksanakan di hari-hari yang amal saleh padanya terbaik. Maka siapa yang menghayati ini, pasti dia akan berusaha melaksanakan hajinya sesempurna mungkin. Ambil manasik dari Nabi SAW. Dia ingin sebelumnya salat yang menjadi kebanggaannya nanti di akhirat. Dia ingin salat sesempurna mungkin. Maka dia ikuti salatnya Nabi SAW. Dia ingin pula bahwa puasanya, sedekahnya, kurbannya, salat idnya, takbir, tahmid, tasbihnya, salawatnya mesti yang terbaik. Maka dia ingin mengambilnya dari yang terbaik, yaitu Nabi SAW, atau melalui generasi terbaik, yaitu sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Maka di bulan-bulan ini, khususnya Ashurul Hajj dan bulan haram, apalagi ini juga di bulan haram. Mungkin pernah tuan-tuan dengar hikmahnya kenapa di bulan sebelum haji dan bulan setelah haji ada bulan haramnya. Apa hikmahnya? Hikmahnya adalah karena orang yang pergi haji perlu menempuh perjalanan jauh. Di antara mereka perlu perjalanan jauh. Andainya tidak ada bulan haram, mereka tidak aman di jalan. Tidak aman di jalan. Karena kapan amannya? Dari serangan setelah masuk tanah haram. Ya, tanah haram berapa? 40 km diameternya. Itu tidak luas. Maka Allah haramkan masa perjalanan menjelang haji itu. Dan sejauh-jauh jarak tempuh, kalau dulu dengan perjalanan biasa naik onta, lebih kurang 1 bulan. Lebih kurang satu bulan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. 1 bulan perjalanan, maka mereka menuju Makkah di bulan Zulqa'dah aman. Walaupun bulan haji mulai Syawal. Bulan haji mulai Syawal. Tapi bulan haram di bulan Zulqa'dah. Dan subhanallah, Allah maha kuasa menggerakkan hati hambanya. Sekalipun mereka orang-orang musyrikin, orang-orang Arab dulu musyrikin, mereka beriman pada Allah tapi syirik. Berarti orang beriman mungkin syirik? Hah? Allah yang bilang ya akhi, Allah yahdik. Allah yang bilang, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun." Berarti kan tidaklah beriman sebagian besar mereka kecuali dalam keadaan syirik. Tapi orang kafir tidak mungkin beriman. Jelas? Orang beriman mungkin saja melakukan syirik. Bisa dia sengaja atau tidak. Tapi Allah menyebutnya bukan maksud iman yang kita definisikan secara istilah iman yang sempurna, tidak. Mereka beriman pada Allah, beriman pada hari, beriman pada malaikat, beriman pada sebagian ajaran, tetapi mereka tidak bertauhid. Mereka tidak bertauhid. Jadi sebagian besar mereka beriman pada Allah tapi tidak bertauhid kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka oleh sebab itu amalan terbaik yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu hak pertama Allah tabaraka wa ta'ala. Apa hak pertama Allah pada kita? Ya Muaz, labbaika wa sadaika ya Rasulullah. Atadri ma haqqullahi 'alal ibad? Qala Allahu wa rasuluhu a'lam. Muaz pernah bonceng bersama Nabi di atas seekor keledai.
Lalu Nabi katakan, ya Muaz, kamu tahu tidak apa hak Allah terhadap hamba-hambanya? Muaz mengatakan, Allah wa Rasuluhu a'lam. Bertiga kali Nabi bertanya seperti itu. Lalu Nabi katakan, haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya adalah mereka beribadah kepadanya tanpa menyekutukannya dengan sesuatu. Karena ini hak terbesar, karena ini hak Allah yang paling besar kepada hambanya, maka jadilah dia misi utama para nabi dan rasul. Baca ayatnya. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ. Sesungguhnya kami utus kepada setiap umat seorang rasul, dakwanya apa? An i'budullah wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah dan hindari sembahan-sembahan selain Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral kiram. Oleh itu, yang terbaik yang mesti kita benahi, yang mesti kita lakukan di bulan-bulan ini, khususnya di 10 hari pertama, hari-hari terbaik ini adalah memurnikan tauhid kita kepada Allah tabaraka wa taala. Kalau tuan-tuan amati zikir-zikir, karena masuk hari pertama sudah disunnahkan kita untuk banyak berzikir. Berzikir kepada Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari yang diketahui. Wal fajri walayalil ashr, demi waktu fajar dan 10 hari atau 10 malam. Abdullah bin Abbas menafsirkan maknanya adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Allah bersumpah dengannya. Kalau bersumpah dengannya, besar apa kecil? Allah membesarkannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita amati zikir-zikir, kalau tidak bertasbih kepada Allah atau memurnikan pujian hanya kepada Allah atau membesarkan Allah atau memurnikan tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau kita lihat lagi bagaimana zikir yang paling afdal yang dilakukan oleh orang-orang yang haji, apa zikirnya? Orang haji, labbaik Allahumma labbaik. Belum pernah haji saya, cepat daftar saya, nanti dah tua tak kuat lagi. Labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Rindu kita dengarnya, tapi takdir Allah pada tahun ini dan tahun kemarin Allah belum mengizinkan kita dengan pandemi ini. Barangkali ada sesuatu yang Allah inginkan dan kehendaki. Tetapi bersabarlah siapa yang sudah punya niat pergi haji tapi terhalang gara-gara pandemi. Mudah-mudahan Allah berikan kepadanya pahala haji. Pahala haji. Bisa? Bisa kan? Nah, man hamma bihasanatin kataballah kutibat lahu hasan wa falam ya'mal biha, lalu dia belum kerjakan, kutibat lahu hasanatun kamilah, dituliskan baginya pahala sempurna, suatu hasanah sempurna. Makanya Abdullah bin Mubarak rahimahullah ketika dia haji, Abdullah Mubarak kenal Ustaz ya? Orang Sanu. Nah, tidak jauh nih. Kalau dipakai atlas tidak jauh dia. Orang Rai dia. Orang Maru. Al-Marwazi. Abdullah Mubarak Al-Marwazi rahimahullah, wafat 180 Hijriah. Dia ini pernah haji dan biasanya kalau haji itu selalu bawa rombongan. Satu kecamatan lah. Gratis. Tapi dia tidak umumkan gratis. Siapa yang nak haji daftar, setor. Uang dicatat berapa setor, nanti disimpan di lakma dia. Kemudian nanti pergi haji semua biaya ditanggung oleh Abdullah Mubarak. Sampai nanti kalau sudah sampai di rumah dan selamat, setelah haji belanja hadiah-hadiah untuk bawa pulang di Mekah, semacam cerek kuning.
Ya orang sekarang cari kuning, ya Pak Eji. Apa lagi? Yang terkenal tasbih koka, minyak wangi dan sebagainya. Di belanja dia bayar semuanya, Abdullah Mubarak. Kemudian ziarah ke Madinah, setelah bersekian lama di Madinah, belanja lagi oleh-oleh dari Madinah, habis itu pulang kampung. Semua ditanggung oleh Abdullah Mubarak ini. Sampai di rumah, uang yang tadi disetor dikembalikan 2 hari sampai di rumah, diundang orang itu semua ke rumah dengan keluarganya. Nah, antum setor 25 juta, balik 25 juta. Antum setor 20 juta. Antum setor sekian. Tak ada dikurangi. Dan ketika mau pulang selesai syukuran, dia kasih masing-masing jemaah yang haji tadi 2 pasang jubah. Pengen juga kita kaya seperti dia. Jadilah enggak ya? Subhanallah kaum muslimin. Harta semua ongkos yang diserahkan itu diberikan. Nah, dalam salah satu perjalanannya, beliau biasanya setahun ini haji, tahun depan dia tidak haji, pergi berjihad ke perbatasan. Habis itu haji lagi tahun ini. Subhanallah, jihad ternyata tidak menghabiskan hartanya ya. Gimana cara menghabiskan hartanya? Memang orang kaya itu ya, orang yang berinfak itu hartanya payah menghabiskannya. Yang susah ngabisin yang tidak mau berinfak kayak kita. Astagfirullah. Padahal sudah off suaranya. Allah musta'an. Masuk waktu saya. Masuk waktu selesai. Azan sambil nunggu qamat, ya. Azan sambil nunggu qamat seperti biasa. Atau antum tidak mau? Kita selesaikan aja. Nah, ma'asyiral kiram. Abdullah Mubarak ini rahimahullah pada suatu perjalanan hajinya dia dihadang oleh seorang ibu janda. Tapi jangan lain terbayang pula sih. Dihadang oleh ibu janda dengan anak yatimnya 4 atau 5 orang. Jadi ditinggal mati suaminya, minta sedekah, bantuan. Abdullah Mubarak rahimahullah seorang ulama besar. Di samping orang kaya besar juga ulama besar dan tokoh masyarakat. Masya Allah. Melihat ibu ini dengan 4 yatimnya, dia ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'ah." Siapa yang menghidupkan satu jiwa seperti menghidupkan seluruh umat manusia. Ini 4 saya. Maka dia tahu pahala untuk menghidupkan orang ini supaya jangan minta-minta lagi. Maka dia tanya kepada tukang tukang pegang duit bagian keuangannya, uang kita tinggal berapa? Dijawab olehnya tinggal 1.000. Kalau kita balik lagi kampung, tidak jadi naik haji, berapa ongkos kita? 30 dinar. Sisihkan 30 dinar, kita balik kanan, kasihkan 970 dinar ini pada ibu ini. Antum tahu berapa 970 dinar itu? Kali 2,5 juta. Ayo. Kira-kira antum kalau ketemu janda yang seperti itu pendapatannya, mau enggak nikah? Sekarang belum menikah kan? Iya, 2,5 miliar. Mau enggak? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi dia katakan, hadza hajjuna hadzal am. Ini haji kita tahun ini. Dia sudah berniat haji, bahkan sudah berangkat haji, tapi ada penghalangnya menghidupkan jiwa manusia ini. Maka dia kembali tak haji tahun itu. Ini haji kita. Karena dia paham, man hamma bihasanatin kutibat lahu hasanatun kamilah. Siapa yang berkeinginan pergi berbuat kebaikan, Allah lalu dia tidak jadi laksanakan, Allah tuliskan satu kebaikan penuh. Sebenarnya dalil tentang ini banyak. Ini diantara yang umum kita dengarkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka haji, ma'asyiral kiram, di antara syiarnya yang paling utama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu di hari-hari ini amalan yang paling dicintai Allah, di antara yang dicintai Allah, amalan terbaik, di antara yang terbaik tadi adalah memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Benahi keikhlasan kita, benahi niat kita, benahi tawakal kita, cinta dan harap kita, takut dan harap kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Itu adalah amalan terbaik. Supaya kita menjadi yang terbaik di hari-hari yang terbaik ini. Murnikan ketundukan kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Kita azan dulu, kita sambung setelah azan insyaallah taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat rahimanillah wa iyyakum. Jadi kita dapatkan bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala dalam setiap rangkaian amalan ibadah, khususnya yang hari ini atau di hari-hari fadilat ini, haji, itu intinya adalah mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
La syarika lak, tak ada sekutu bagimu. Kemudian kita lihat di hari Arafah yang disebut oleh Nabi SAW sebagai khairud du'a, du'a yaumi Arafah, sebaik-baik doa. Dan doa adalah ibadah, intinya ibadah. Dan sebaik-baik haji, al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah Arafah. Kemudian khairud doa, kata Nabi SAW, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairud du'ai qultuhu ana wan nabiyyina min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebaik-baik doa yang aku baca dan yang dibaca oleh para nabi sebelumku adalah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada ilah yang berhak diibadati kecuali Allah. Dia satu-satunya, la syarikalah, tak ada sekutu baginya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doa atau kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Tapi ini dianggap doa terbaik. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Sufyan ibn Uyainah mengibaratkan Allah itu maha pemurah, maha kaya, maha pemberi, dan tak berkira-kira dalam memberi. Berapapun kita minta, dia beri. Ma'asyiral kiram. Maka beliau katakan, andainya antum berada di rumah orang yang terkenal kaya dan pemurah, dermawan, siapapun yang masuk ke rumahnya mesti dia beri pemberian, bahkan lebih dari yang diharapkan. Apakah antum perlu lagi mengajukan proposal? Minta sedekah lagi, minta sedekah apa gitu ya? Hah? Saya ulang lagi. Antum masuk ke rumah orang kaya raya dan pemurah, dermawan. Siapapun yang masuk ke rumahnya mesti dapat pemberian tanpa diminta, tanpa proposal, tanpa pendaftaran, tanpa ampra. Hah? Terus perlu lagi antum minta-minta? Hah? Perlu lagi minta-minta? Subhanallah, yang jago pengemis antum. Nah, tidak perlu lagi, karena dia akan beri, pasti beri. Paling-paling antum nanti memujinya, menyebutnya dengan sebutan yang disenanginya, dan sebutan yang paling dicintai Allah adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka antum ucapkan itu, dan Allah lebih tahu dari kita apa yang akan kita butuhkan. Sah? Antum besok tahu apa yang antum butuhkan besok? Enggak. Tahun depan? Enggak tahu kan? Allah tahu enggak? Tahu. Jadi Allah lebih tahu. Maka cukup antum dengan memujinya, memujanya, menyebutkan sifat-sifat keagungannya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, maka disebutlah ini sebagai doa yang terbaik, dan isinya adalah tauhid kepada Allah tabaraka taala. Baik. Yang kedua setelah tauhid adalah salat. Adalah salat. Makanya salat kaum muslimin dan muslimat adalah amalan andalan kita. Siapa yang memiliki sesuatu yang diandalkannya, pasti lebih dicintainya, lebih dijaganya, lebih dipeliharanya dari sesuatu yang bukan andalannya. Dan itulah penyelamatnya. Maka kaum muslimin dan muslimat, salat adalah sebaik-baik yang amalan saleh yang Allah cintai dari kita. Oleh itu Nabi SAW menjadikan salat itu sebagai qurratu ain, yang menunjukkan pandangan matanya. Arihna ya Bilal bis salah. Bilal,
istirahatkan kami dengan salat. Jadi salat tu istirahatnya Nabi SAW. Kalau antum kecapean bawa salat. Ya, tapi jangan ngantuk. Kalau ngantuk bawa tidur. Nah, artinya capek secara spiritual, secara mental. Antum capek, bawa salat. InsyaAllah Allah berikan ketenangan dan ketenteraman. Dan salat adalah andalan di dunia dan di akhirat. Di dunia dan di akhirat. Maka kalau antum ingin jadi terbaik di hari-hari terbaik ini, maka harus pintar mencari mana yang paling dicintai Allah daripada kita. Karena waktunya sebentar. Waktunya sekejap. Kemudian apa lagi? Rukun Islam yang ketiga, zakat. Zakat dan yang menyerupai zakat, berinfak. Sebagaimana makanya Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengatakan berinfak di 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini bisa mengalahkan infak kita di bulan Ramadan. Mengalahkan infak di bulan Ramadan karena umumnya hadis Nabi tadi, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fihinna ahabbu ila Allah min 10 Zulhijjah." Tidak ada hari-hari yang amal saleh paling dicintai Allah melebihi yang dicintainya di bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah memberikan yang terbaik dari infak kita. Kemudian apa lagi? Kita mulai dari rukun dulu, yang mirip dengan rukun. Puasa. Sah? Puasa adalah junnah sebagai pelindung kita dari apa? Dari azab Allah tabaraka wa taala. Siapa yang puasa sehari fi sabilillah, Allah jauhkan mukanya dari api neraka selama selama 70 tahun. Subhanallah. Berarti puasa sangat dicintai Allah. Bahkan ketika Ramadan kemarin, Allah memberikan pahala bagi orang puasa dengan pahala yang tak disebutkan angkanya. Berarti lebih daripada yang disebutkan. Lebih daripada yang dikontrakkan dan dijanjikan. Fa innahu li wa ana ajzi bihi. Aku yang beri pahalanya. Apa lagi? Ya, haji. Alhamdulillah haji kita tidak dapat tahun ini. Ya, bagi yang tidak daftar lebih bersyukur lagi, untung tidak jadi. Nah, tapi sebenarnya kita salah. Yang beruntung tu sudah daftar, keluar seatnya, dah siap-siap tapi tak jadi. Dia tetap lebih beruntung daripada kita yang tidak ada niat sama sekali. Kita hanya ingin saja, niat belum kan? Mereka insya Allah dapat pahala haji. Tapi kalau besok selesai pandemi, jangan, saya sudah dapat pahala haji. Tidak. Mesti haji lagi. Sama dengan orang yang sekarang dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, selesai salat subuh bersama imam berjamaah lalu duduk sampai terbit matahari, tak berhadas, kemudian salat 2 rakaat, dituliskan baginya pahala haji. Jadi kalau antum tak sempat juga naik haji, duduklah sejam atau kurang dari sejam selepas salat subuh sambil membaca zikir, bertasbih, baca Quran, mengulangi hafalan dan sebagainya. Bahkan sambil ngantuk-ngantuk pun tak pasal. Sambil ngantuk-ngantuk, malu selepas subuh kadang ngantuk-ngantuk kan. Nah, kaum muslimin tahan. Maka kutiba lahu hajatun tammah, dituliskan baginya pahala haji sempurna. Walaupun hadis ini perselisihkan oleh ulama, ada yang mendhaifkannya, ada yang menghasankannya. Tapi wallahu taala alam, ala sah annahu hasan insyaallah taala. Kaum muslimin yang bersemangat dirahmati Allah. Jadi tidak bisa ke Mekah, kita bisa mendapatkan pahala ke Mekah di rumah Allah ini. Dan tidak disyaratkan pula mesti Masjidil Haram, mesti Masjidil Nabawi, tidak. Di Masjid Abdurrahman Ibn Auf juga bisa. Maka datang subuh ke sini, salat berjamaah bersama imam, kemudian kita duduk sampai terbit matahari, bukan sampai terbenam. Kalau sampai terbenam tak ada yang sanggup barangkali ini. Paling-paling yang kawan-kawan imamnya tidak sanggup juga dia sampai terbenam matahari. Nah, sampai terbit matahari dan tidak berhadas. Kemudian salat 2 rakaat, 2 pula. Tidak dipanjangkan, tidak mesti rakaat pertama Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran, tidak. Apapun yang antum baca, trikul, tidak ada masalah. Nah, yang penting tentu saja beda juga ya kalau baca Al-Baqarah dengan yang bukan. Masyarul kiram.
Apa lagi? Setelah haji, Idul Adha. Salat Idul Adha, dia syiar min sya'airillah. Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikian itu, siapa yang menta'zim syiar agama Allah, itu tanda ketakwaan dalam hati. Tapi kami dibatasi pada masa pandemi karena ada PPKM, lalu tidak bisa salat Idul Adha di tempat terbuka. Lalu apa yang kita lakukan? Syekh, al-aslu, hukum asalnya, hari raya itu baik Idul Fitri maupun Idul Adha, Allah jadikan penentunya kepada imam. Dalam hadis Ad-Daraqutni As-Sunan, bahwa al-fitru yawma yuftirun nas, hari raya Idul Fitri itu hari beridul fitrinya umat Islam semuanya. Riwayat lain mengatakan yawma yuftirul imam, hari beridul fitrinya imam. Maka yang berhak menentukan pada asalnya dalam suasana normal sendiri sekalipun, maka imam yang menentukan, apalagi di suasana yang dalam kondisi seperti ini. Jadi hukum asalnya itu kembali kepada imam kita, pemimpin kita. Antum bilang mereka bukan imam kami. Ini masalah lagi ya. Masalah lagi. Lalu imam antum siapa? Imam antum siapa gitu? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, kan kadang-kadang terjadi hal yang agak lucu dulu ketika disuruh salat berjamaah yang hukumnya wajib. Mereka marah sama yang nyuruh. Sekarang dilarang sementara untuk salat yang sunat. Salat Idul Adha kan sunat muakkad. Dia pula yang marah. Ya, dulu ketika kita bilang, ayo salat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh berjamaah ke masjid. Ustaz jangan keras-keras Ustaz. Ini masalah sunat kok dijadikan wajib, ya tak? Nah sekarang masanya, kok yang sunat dijadikan? Saya ulang lagi. Saya kembalikan sekarang bolanya. Yang dulu antum lemparkan ke saya. Ketika saya katakan siapa yang tak hadir salat subuh berjamaah atau salat isya berjamaah, kata Abdullah bin Mas'ud di masa mereka, bukan masa kita, tidaklah meninggalkan keduanya kecuali orang munafik yang jelas-jelas munafiknya. Lalu kita dibilang, Ustadz nih keras sekali ceramahnya. Masa yang sunat apa namanya? Yang sunat dikatakan wajib. Sekarang enggak. Ketika dilarang dengan alasan yang jelas, alasan kesehatan, jangan salat Idul Adha karena kondisi tidak kondusif. Akhirnya kita seperti memposisikan itu sebagai sesuatu yang wajib, sesuatu yang wajib padahal yang sunat. Padahal dari sisi dalil jauh lebih wajib salat subuh berjamaah, salat isya berjamaah, salat maghrib berjamaah di masjid daripada salat Idul Adha dan Idul Fitri. Makanya jangan berlebihan lah. Tapi kalau antum bisa sembunyi-sembunyi, urusan antum itu. Dulu ada kawan-kawan kan dilarang pergi haji tapi pergi juga. Ya, pergi haji tanpa izin kan melawan pemerintah. Iya tak? Berdosa enggak? Dosa katanya. Cuman siapa yang haji dan ikhlas hajinya, bertobat di hajinya, terhapus dosa tadi sekalian katanya. Nah, ini kalau tuntut termasuk yang seperti itu pandai berhilah, itu urusan antum sendiri. Ya kan sebagian kan masih zona hijau, sebagian zona abu-abu, sebagian zona tidak jelas. Ala kulli hal, maka ikuti panduan yang sudah ditentukan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha al-Mubarak, dengan salat idnya, mendengarkan khutbahnya, saking hampir wajibnya, sebagian ulama mengatakan wajib, sehingga orang yang tak boleh salat pun dimestikan hadir untuk menyaksikan dan mengaminkan doa yang diucapkan pada hari itu. Udah ada korban lagi Ustaz ya? Korban? Korban, yang namanya korban itu tanda cinta. Tanda cinta. Maka kalau antum sudah berikan kepada yang kau cintai, antum lagi yang ngaturnya. Antum lagi yang ngatur, enggak kan? Kau sudah diserahkan kepada yang dia kau cintai. Ngatur lagi. Mesti begini, mesti enggak. Demikian juga yang korban ini
Sedalam apa cinta antum, sebesar itulah pengorbanan yang aku berikan. Maka Nabi Ibrahim dapat gelar Khalilullah karena cintanya kepada Allah tidak bisa dikalahkan dengan apapun. Anak yang sudah ditunggu 80 tahun lebih tidak mengalahkan cintanya kepada Allah SWT. Anak yang sudah lahir dan lama ditunggu, harus berpisah daripadanya, ditinggalkan tempat yang tak ada sumber penghidupan sekalipun dengan istrinya, cintanya kepada istri dan anaknya tidak bisa mengalahkan cintanya kepada Rabbi. Akhirnya dia tinggalkan. Anak yang sudah mulai bisa berusaha dan diharapkan, falamma balagus sa'ya, diminta lagi oleh Allah SWT, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk fanzur madza tara. Wahai anakku, aku dapat perintah dari Allah dalam mimpi, aku mesti menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Subhanallah, anak yang biasa dengan ayah yang demikian terbuka dengan anaknya, komunikasi yang senantiasa jalan, dia pun dengan senang hati menerima. Karena dia tahu ayah tak pernah ingin menganiaya. Maka dia bilang, ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Dan ibundanya pun tak kalah. Mereka pun dengan ikhlas dan rela. Karena sudah selalu sering diuji dan ujiannya besar-besar. Siapa yang biasa diuji dengan ujian besar, maka akan dan lulus, maka ujian-ujian baginya semakin ringan. Karena dia paham, pasti ada solusi dalam kesulitan. Pasti ada jalan keluar dari masa-masa sempit dan sulit. Dan memang Allah berikan. Maka dengan tenang Ibrahim, saya siap melakukan sekalipun yang kau minta, belahan jiwa, sebuah cinta yang lama ditunggu dan diminta. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Oleh sebab itu, setelah kita berniat berkorban, anggap itu sesuatu yang bukan milik kita. Dan memang bukan. Maka serahkan pengaturannya kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Jangan ada kepentingan yang berkorban di dalamnya, jangan ada kepentingan panitia di dalamnya. Yang ada adalah perintah Allah dan murnikan untuk itu untuknya. Barangkali ini yang dapat kita sampaikan malam ini. Mudah-mudahan mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya masih banyak yang perlu diingat, tetapi mudah-mudahan ini mewakili sebagiannya. Mudah-mudahan kita menjadi yang terbaik di hari-hari yang terbaik ini dengan mengikuti yang terbaik di antara umat manusia ini, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih dan mohon maaf tidak ada pertanyaan ya. Kan baru mulai saya. Ya baru mulai, jangan tanya-tanya dulu lah. Nah, besok-besok aja, pekan depan. Bulan depan ya, bukan pekan depan ya. Bulan depan kita sekali sebulan aja nangis. Alhamdulillah, barakallahu fikum wa taqabbalallahu minna wa minkum. Dan lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.